untuk semua. Selamat malam, Malam, Pastor. malam untuk kita Selamat semua. malam, Pastor. Baik, mungkin pada kesempatan ini terlebih dahulu sebelum memulai segala sesuatu yang disebut oleh grup doa tadi dengan pengajaran, baiklah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Baik, nama lengkap saya sudah ada di flyer itu ya kemarin. Nah, ada juga di Zoom ini. Nama Dandi Bastian Yansiku CSSR. Lu bisa lihat di sana. Asal saya dari Maumere, dari Flores, NTT, dan saya merupakan anggota kongregasi CSSR. Itu bahasa Latinnya Congregatio Santissimi Redemptoris. Dalam bahasa Indonesia, Serikat Sang Penebus Maha Kudus. Kongregasi kami ini sekarang ada di 78 negara. Di Indonesia baru masuk pada tahun 1957 dibawa oleh para misionaris dari Jerman. Sekarang anggota kami ada 4 ribuan anggota, tetapi cenderung untuk semakin sepuh ya, untuk di daerah Eropa dan sebagian Asia juga sudah tidak punya banyak anggota lagi. Jadi hampir lebih dari lebih dari sepertiganya itu adalah sudah mulai orang-orang tua. Di Asia dan Afrika mulai muncul banyak panggilan. Saya ditabiskan tahun 2012. Jadi tahun ini usia imamat saya yang ke-13. Tugas saya sekarang tentu setelah tahun 2012 itu saya bertugas ke beberapa tempat, tapi untuk sekarang saya sudah setahun ini dari tahun 2024 kemarin mendampingi para frater di Seminari Tinggi Redemptoris di Yogyakarta. Jadi kami ini disebut Romo-Romo Redemptoris. Romo-Romo Redemptoris artinya Romo-Romo dari Sang Penebus Maha Kudus. Moto CSSR, moto kongregasi kami adalah yang Ibu, Bapak, Saudara-saudari lihat di logo itu. Ada tulisan di sana, Copiosa apud eum redemptio, di bawah salib Tuhan Yesus, yang berarti pada Tuhanlah penebusan yang berlimpah-limpah. Pendiri kongregasi kami itu adalah yang tadi kita doakan 5 rahmat khusus itu pada bagian penutup. Saya bergembira sekali karena orang kudus kami, pendiri kongregasi kami, Santo Alfonsus Maria de Liguori, dikenang, didoakan oleh Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan itu menjadi kekayaan yang bisa kita bagi bersama. Itu ada 5 rahmat khusus tadi itu disampaikan oleh Santo Alfonsus Maria de Liguori yang mendirikan kongregasi kami pada tahun 1732, tahun 1732. Lalu pada kesempatan malam hari ini saya akan mengisi tema tentang novena abadi kepada Maria Bunda Selalu Menolong. Mungkin untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari, nama itu lebih dikenal di daerah Jawa dan sebagainya itu dengan nama Bunda Penolong Abadi. Bunda Penolong Abadi. Tetapi kami di NTT atau di antara para redemptoris sendiri kami menggunakan nama Maria Bunda Selalu Menolong. Jadi selama presentasi ini saya akan lebih banyak menyebut Bunda Maria, Bunda yang sebenarnya satu sama saja itu dengan nama Maria Bunda Selalu Menolong. Dalam bahasa Italia kita bisa lihat di sana ada Madonna del Perpetuo Soccorso, Mother of Perpetual Help itu dalam bahasa Inggris, di Tagalog, dalam bahasa Tagalog Filipina yang sekarang novenanya banyak sekali dibuat setiap hari Rabu, ada ribuan orang yang mengikutinya setiap hari Rabu dengan jumlah peniten untuk sakramen tobat juga banyak sekali. Mereka menyebutnya dengan Ina ng Laging Saklolo. Di Jepang disapa dengan Taezaron Tasuke no Seibo. Sementara di Thailand disebut dengan Pramanda Nijnukurah. Di NTT sebagian dikenal dengan nama
Maria Bunda Pembantu Abadi. Kalau pernah dengar lagu dari Frater Albert almarhum SVD, itu pada wajahmu yang suci, matamu nampak pening sejuk lembut. Itu menggunakan lirik nama Maria Bunda Pembantu Abadi. Di Sumba, kami pusat kongregasi kami dan juga para redentoris di mana saja berkarya itu menggunakan nama Maria Bunda Selalu Menolong. Di Sumba sudah ada satu paroki di kota Sumba Timur itu berpelindungkan Maria Bunda Selalu Menolong. Nah, dan selebihnya ketika saya sampai ke Jawa dan di banyak tempat, banyak juga orang tua, bapak ibu, saudara-saudari yang ke Singapura mengikuti novena, mereka lebih cenderung menggunakan nama Maria Bunda Penolong Abadi. Untuk saya secara pribadi, yang penting kita berdevosi, yang penting kita menemukan kekuatan dari Bunda Maria. Nama kita masih bisa berdiskusi soal latar belakang, soal konteks dan sebagainya. Tetapi paling kurang kita tahu bahwa yang kita maksudkan adalah Bunda Maria yang ini. Entah Bunda Maria Selalu Menolong, Bunda Maria Penolong Abadi, Bunda Pembantu Abadi, itu yang kita maksudkan adalah ibu kita ini, Maria, Bunda Selalu Menolong. Gambar yang di samping itu adalah gambar eh, Bunda Maria dari Jepang. Kalau kita lihat bahasa kanjinya itu, di atas itu, yang sebelah kiri atas itu Allah, yang tengahnya itu Allah, ibu dari Allah. Allah dari kami Nohaha. Jadi ibu dari Allah, ibu dari Allah. Jadi bunda Allah. Itu kami Nohaha artinya bunda Allah. Oke, yang di sebelah kanannya itu Yesus Kristus, Kirisuto, Yesus Kristus. Monggo slide berikutnya. Nah, ini saya hanya mau ceritakan bagaimana perjalanan gambar ikon Maria Bunda Selalu Menolong itu dari kereta yang ada di Yunani. Itu di sana kalau kita perhatikan ada satu pulau kecil di situ tertulis Krete. Itu ada di Yunani, di bagian selatan Yunani, Greece itu Yunani, di kanan sana ada Turki, dan di sebelah kiri sini ada Pulau Sisilia yang ada di Italia. Sementara di bagian bawah itu ada Afrika Utara. Kalau kita tahu di sana ada Libya, ada Egypt, ada Aljazair, ada Tunisia dan sebagainya. Jadi gambar itu pertama ada di sebuah biara di Pulau Kreta yang kemudian dalam kisah-kisah entah kita bilang legenda atau perjalanan cerita yang kita ketahui, sumber-sumber yang ada, disebut bahwa gambar itu dicuri dari sana oleh seorang pedagang. Karena melihat mungkin karena gambar itu mempunyai kekuatan, punya keindahan, lalu dicuri oleh seorang pedagang anggur dari kereta dan dibawa ke, lihat di sana ada tulisan Sisili, dibawa ke Italia. Hmm. Pada waktu itu kereta ini adalah salah satu tempat yang menjadi pusat kebudayaan Eropa. Jadi di Pulau Kreta ini pusat kebudayaan Eropa muncul pertama kali. Dari sana kemudian bisa dilihat, saya tuliskan di dalam slide ini, dikatakan sekolah kereta. Itu berarti ada satu tumbuh di sana semacam mazhab, itu semacam sekolah besar yang berbicara tentang kebudayaan, tentang sastra, itu perpaduan antara agama Ortodoks Timur Yunani, agama Kristen Ortodoks Timur Yunani, dan juga Katolik Venesia yang datang dari Italia. Perpaduan kedua hal ini juga menghasilkan di sana seni yang mereka sebut dengan seni ikon itu. Jadi ikon itu kemudian berpindah dari Yunani, dari Pulau Kreta, sampai ke Italia. Pada saat itu belum ada negara Italia, yang ada adalah negara kepausan. Nah, setelah melalui perjalanan yang panjang, ada banyak kisah mujizatnya di mana gambar itu dalam perjalanan ketika pedagang itu mencuri, mereka disebut mengalami bencana dalam perjalanan, tetapi ketika mereka pedagang itu menunjukkan gambar dan mereka berdoa dengan pengantaran dengan pertolongan Bunda Maria, mereka diselamatkan dalam perjalanan dari kereta ke Sisilia.
Dan gambar itu kemudian disimpan di dalam rumah sang pedagang sampai ia meninggal. Dan kemudian gambar itu dibawa ke gereja milik gereja Ordo Santo Agustinus, dan di sana dipajang, kemudian dihormati, didoakan, dan menimbulkan banyak mujizat yang terjadi waktu itu. Dan gambar ini sudah mulai populer sejak saat itu. Jadi seluruh peristiwa ini, gambar ini disebut ada datang dari abad ke-13, 14. Hmm. Kemudian di gereja Santo Matius, tempat Ordo Santo Agustinus itu pada zaman Napoleon Bonaparte menguasai negara kepausan, dia menghancurkan gereja itu, dan mm, gambar Bunda Maria Selalu Menolong, ikon ini kemudian dipindahkan ke salah satu gereja lain di Italia dan tersembunyi di sana selama sekian puluh tahun. Ada banyak kisah mujizat yang menyertai peristiwa dan doa itu selama dalam masa ada dalam perlindungan Ordo Santo Agustinus. Kemudian dia sekitar 60 sampai 70 tahun eh, tidak dihormati dan tersembunyi di dalam gereja Santa Maria Posterula. Itu ada satu gereja di dekat kompleks dekat Vatikan. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Ada hmm. Setelah gambar itu menghilang atau dalam arti tertentu tersembunyi di gereja akibat penghancuran yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, ketika kami, para redentoris, para pendahulu dulu mau mendirikan gereja kami, pusat kami itu ada di Napoli sebenarnya, di bagian selatan Italia. Tapi kemudian mau membangun rumah, ini rumah generalat kami. Pusat CSSR di seluruh dunia ada di sini. Ketika mau membangun rumah ini memang dibangun di atas gereja Santo Matius milik Ordo Santo Agustinus kemarin. Jadi ketika dibangun tempat ini, lalu Paus mempercayakan itu. Gambar itu untuk ditahtakan kembali, untuk dihormati kembali kepada para redentoris. Itu pada tanggal 11 November tahun 1865, Paus Pius ke-9 memberitahukan kepada pimpinan tertinggi kongregasi kami, itu yang namanya Pater Nicholas Mauron, CSSR, berkata kepada dia, make her known to the whole world, ya, perkenalkan dia ke seluruh dunia. Sejak saat itu, di gereja ini, lihat di sebelah kiri ada bentuk seperti kapela. Di dalam inilah ditahtakan gambar asli Bunda Maria Selalu Menolong. Dan di sebelah kanannya itu adalah rumah biara para Redentoris. Romo-romo yang mau studi di Italia, Romo-romo CSSR tinggal di sebelah kanan itu. Jadi di sebelah kiri ini ada gambar Bunda Maria Selalu Menolong, disebut Gereja Santo Alfonsus. Kenapa saya menulis di sana Maria Maggiore Paus Franciscus? Karena ke arah kiri dari gambar ini, mungkin hanya 100 meteran, itu ada Basilika Santa Maria Maggiore, tempat Paus Franciscus dimakamkan. Hanya 100-150 meter mungkin dari situ tempat Paus Franciscus dimakamkan. Kemudian setelah kami mendapat kepercayaan dari Paus Pius ke-9 untuk menyebarkan gambar ini ke seluruh dunia, setiap kali para redentoris melakukan misi di berbagai tempat, berkarya di satu tempat, gambar ini Bunda Maria Selalu Menolong sendiri menyertai para redentoris dalam misinya. Dan sejak saat itu pula dia tersebar kemana-mana. Meskipun kita seperti yang saya jelaskan tadi, sudah selama 300 tahun lebih gambar itu sudah dihormati di Italia sebenarnya. Dan itu sudah mulai tersebar bahkan sebelum para redentoris mendapat mandat dari Paus Pius ke-9. Kalau Bapak Ibu, Saudara-saudari memperhatikan, Santo Alfonsus itu hidup jauh sebelum rumah ini didirikan. Jauh sebelum Paus Pius ke-9 mempercayakan gambar ini kepada kami para redentoris. Santo Alfonsus sendiri punya devosi yang kuat sekali. Dia menulis buku tentang kemuliaan-kemuliaan Maria, dan itulah juga yang membuat namanya ada di doa tiga Salam Maria. Devosi besar Bunda Maria Santo Alfonsus itu tidak pada
pada gelar ini, gelar Bunda Maria selalu menolong, tetapi pada Maria sebagai perawan. Maka Santo Alfonsus tidak mengenal yang namanya Maria Bunda selalu menolong. Tetapi sepanjang hidupnya dia juga mencurahkan banyak waktu secara khusus pada saat ketika dia menjadi uskup di Santa Agata di Goti di Italia Selatan, dia mencurahkan banyak hal, banyak waktunya untuk menulis buku tentang kunjungan kepada Sakramen Maha Kudus dan kepada Perawan Maria. Jadi Santo Alfonsus ini juga termasuk seorang yang punya devosi yang kuat kepada Bunda Maria, sekalipun sebenarnya beliau tidak mengenal yang namanya Maria Bunda Selalu Menolong atau Bunda Penolong Abadi. Ini yang di atas gambar yang besar, yang romo-romo membelakangi kita, yang melihat gambar ini itu uh, Basilika Santa Maria Maggiore. Yang foto sebelah kanannya itu dari atap gereja kami, dari atap biara bisa kelihatan Santa Maria Maggiore-nya di sebelah sana tempat Paus Fransiskus dimakamkan. Demikian. Dengan ikon ini, kita masuk ke bagian yang ini. Dengan ikon ini, kita sebenarnya, ikon sebenarnya sama saja dengan gambar. Kalau kita mau mengerti secara sederhana, sama saja dengan gambar. Kalau di dalam WhatsApp, kita sering menerima emoticon dengan macam-macam wajah dan macam-macam simbol. Itu emoticon, itu ikonnya itu diambil dari kata ikon, yang sebenarnya artinya gambar. Jadi, gambar yang menunjukkan emosi kita, menunjukkan perasaan kita. Jadi orang Yunani sebagai di Pulau Kreta tadi sebagai tempat bertumbuhnya budaya Eropa yang pertama kali di sana, akhirnya juga menggunakan ikon itu untuk mewartakan Injil. Jadi bagi mereka ikon itu bukan hanya sekedar gambar biasa, tetapi juga disebut Injil yang dilukis, itu the painted gospel itu. Melaluinya realita Injil menjangkau perasaan, pikiran, dan hati juga membuka relasi kita dengan Allah. Jadi itu bukan hanya sekedar gambar biasa. Next. Ya, diklik semua. Ya, makasih. Dari jendela menuju misteri dan dunia spiritual juga menjadi alat bantu untuk berliturgi dan katekesi. Jadi kita lihat di sana pada bagian berikutnya, melalui ikon orang dibantu untuk berdoa, orang dibantu untuk melihat, uh, menjangkau pada misteri-misteri Allah. Dahulu ke dalam perkembangan gereja Katolik kita berbeda dengan gereja Protestan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perhatikan kalau kita masuk ke dalam gereja Katolik, kita diajak untuk berteologi, ya. Jadi gereja kita tidak kosong. Gereja kita ada selalu gambar yang membuat kita, kalau kita lihat misalnya gambar jalan salib, kita langsung tahu, oh, Tuhan Yesus yang menderita. Ada masa tertentu di mana orang hanya menggunakan bahasa Latin dalam gereja, dan itu akses untuk menjangkau kepada ajaran-ajaran spiritual, teologi, dan sebagainya terbatas pada mereka yang menguasai bahasa Latin. Tapi tidak semua orang sekolah, maka digunakanlah gambar-gambar termasuk juga ikon ini untuk menjadi sarana pewartaan Injil. Sehingga tanpa harus bisa membaca, khalayak ramai rakyat jelata yang tidak menguasai bahasa Latin pun bisa punya akses untuk sampai kepada misteri-misteri juga ajaran-ajaran spiritual, dan ini lewat ikon. Dan kita lihat di sana pada poin yang berikut dikatakan, saya menulis di sana, bagi gereja timur, ikon tidak lebih rendah dari tulisan. Ikon itu juga adalah sarana bantu pewartaan dan doa. Karena banyak orang yang tidak bisa membaca pada waktu itu, mereka bisa lihat melalui ikon. Di bawah bagian berikutnya saya menulis from idol to icon. Jadi gambar di mana saja adalah gambar. Gambar itu seharusnya membantu kita untuk sampai kepada Yang Maha Kuasa. Jangan sampai terjadi di mana kita memuja gambar tertentu, lalu akhirnya mengalahkan gambar tersebut dan membuat kita tidak sanggup lagi punya akal pikiran yang sehat dan mengakui kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa yang jauh lebih dari sekedar gambar atau ikon.
Bagian yang berikut saya tuliskan di sana, saya kutip dari kata-kata Santo Yohanes dari Damaskus. Dia mengatakan, seperti buku berguna bagi mereka yang membaca, demikian ikon berguna untuk mereka yang tidak bisa membaca. Jika kata-kata berguna untuk yang bisa mendengar, maka ikon untuk yang tidak bisa mendengar, seperti yang bisa melihat. Jadi dengan melihat, memandang gambar Maria Bunda Selalu Menolong, orang belajar misteri dari sana. Nanti kita akan mendalami sedikit demi sedikit tentang apa yang ada di dalam gambar Bunda Maria Selalu Menolong. Jadi orang yang melukis ikon atau menggambar ikon itu, mereka juga adalah pewarta Injil. Mereka juga adalah pelayan sabda. Dan di sana saya tuliskan, bahkan untuk ikon yang khusus seperti ini, mereka mengerjakan dengan berpuasa. Sehingga mendapat kemurnian hati untuk bisa menjadi pewarta sabda dan kebenaran Injil. Ini arti dari simbol-simbol yang ada di ikon. Kalau kita lihat satu persatu, semua aspek warna kostum itu punya makna. Jadi kalau saya katakan tadi ikon itu adalah Injil yang dilukis, maka ini maksudnya. Di sana disebut tentang malaikat, disebut tentang Maria, disebut tentang keperawanan Maria, tentang kemuliaan Maria, tentang Yesus Kristus, misteri penderitaan, misteri kabar sukacita, semua bisa dilihat hanya dari satu ikon. Kita lihat yang nomor satu, ada pada pojok kiri atas, itu huruf Yunani, Yunani untuk kata Theotokos, yang berarti Bunda Allah. Yang kedua, nomor yang kedua itu mahkota yang diberikan kepada Bunda Maria. Mahkota ini menurut saya, atau berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, itu ditambahkan kemudian. Ini untuk memberikan nuansa juga bahwa Maria itu sampai menjangkau ke kemuliaan. Yang ketiga, ada bintang di atas kerudung Maria yang mengingatkan pada bintang laut. Maria Stella Maris, ya, yang menghantar kita pada pelabuhan surgawi yang aman. Yang keempat, itu ada huruf Yunani di sana untuk malaikat agung Mikael yang membawa, lihat dia membawa satu yang tajam itu tombak, juga bunga karang, dan juga ada mahkota duri di dalam nampan atau semacam kantong atau apa yang dibawa sambil terbang karena sayapnya masih mengepal. Yang nomor 5 di sebelah kanan ada huruf Yunani untuk malaikat agung Gabriel yang membawa salib dan paku. Salib besar, paku ada di dalam nampan itu nanti. Kalau kita perbesar bisa kelihatan di sana. Itu semua mau menunjukkan mereka sedang datang dan mau menunjukkan kepada Yesus bahwa inilah yang nanti akan kamu alami. Begitulah yang mau disampaikan. Akan kamu alami besok lusa ketika kamu dewasa nanti. Dengan salib dan tombak. Kemudian di bagian nomor 6 kita masuk ke wajah Maria. Di sana ada mulut yang kecil melambangkan keheningan Maria. Nah, kita lihat dalam Injil, kita tahu dalam Injil Maria selalu menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Maria jarang berbicara, ya, di dalam Injil sedikit sekali kata-katanya dan itu disimbolkan dengan mulutnya yang kecil. Nomor 7 ada mata Maria yang besar karena selalu terarah pada kita, pada juga kemampuan untuk melihat atau cara pandang spiritual yang baru. Yang dimaksudkan di situ adalah meskipun kita akan melewati salib, paku, tombak, dan sebagainya, Maria itu sudah bisa memandang sampai kepada cara pandang spiritual yang baru, yaitu penebusan yang akan terjadi. Jadi, dia dengan mengatakan ya kepada rencana Tuhan akan penebusan itu, Maria sudah mengalaminya, mengalami itu dari ketika Yesus masih kecil, Yesus masih dalam kandungan. Yang kedelapan, kita lihat di sana ada jubah merah yang dikenakan oleh Maria. Itu juga merupakan simbol keperawanan Maria, sebagaimana perawan pada masa itu juga menggunakan jubah merah. Warna merah, seperti dalam warna liturgis Gereja Katolik, itu berarti api, darah, cinta, dan sebagainya yang di lambang Roh Kudus juga yang mau diberitahukan kepada kita, hingga Maria tidak hanya sekedar menjadi seorang perawan, tapi juga di sana mengalir cinta kasih yang berlimpah dari Allah yang Maha Kuasa, mau disalurkan kepada kita lewat misteri penebusan Yesus Kristus yang
mau tidak mau harus melewati penderitaan. Nomor 9 di bawah malaikat yang ada di sebelah kanan, itu ada inisial huruf Yunani untuk kata Yesus Kristus. Lalu nomor 10 Yesus Kristus karena dekat berdekatan dengan Yesus. Nomor 10 kedua telapak tangan Yesus berada dalam genggaman ibunya. Simbol rahmat penebusan berada dalam perlindungan Maria. Jadi penebusan tetap oleh Yesus Kristus, tetapi Bunda Maria lah yang paling dekat dengan Tuhan, paling memahami rencana Tuhan, dan mendampingi Yesus mulai dari menerima kabar sukacita, menderita, bangkit, sampai dan turunnya Roh Kudus. Di dalam kitab suci tidak ada satupun figur lain yang begitu dekatnya dengan kitab suci dengan Roh Kudus selain dari Bunda Maria. Jadi kalau ada teman-teman Protestan yang mengatakan, kenapa kalian begitu menghormati Bunda Maria? Jawab saja demikian, bahwa di dalam kitab suci, dalam perjanjian baru, tidak ada satupun figur yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus dan bekerja sama dengan Roh Kudus selain daripada Bunda Maria. Maka kami menghormati Maria karena kedekatan kesatuannya dengan Yesus putranya. Lalu yang nomor 11 itu seluruh warna kuning, mau menggambarkan kuning emas melambangkan kemuliaan surgawi Maria. Yang nomor 12 ada mantul biru. Biru tua merupakan warna pakaian para ibu di Palestina. Maria itu sekaligus perawan dan ibu. Sudah ditemukan nomor 12. Nomor 12 itu ada bagian paling bawah. Kalau kita lihat sepintas, ini seperti mantul berwarna hitam. Tapi kalau kita besarkan gambarnya, gambar asli, dia akan kelihatan menjadi warna biru tua. Kemudian nomor 13 ada paling kanan, itu dilihat tangan kiri Maria sebagai ibu menggendong anak Yesus. Tangan perlindungan dan penghiburan bagi semua kita sebenarnya. Dengan menggendong Yesus, Bunda Maria sebenarnya juga mau menolong kita semua yang mengalami penderitaan seperti Yesus putranya. Nomor 14 sudah ditemukan, itu ada pada bagian dasar dan sering menjadi kekhasan dari gambar ini, yaitu sandal Yesus yang terlepas saat ia berlari mencari perlindungan pada ibunya. Nah, jadi saking khawatirnya Yesus terhadap alat-alat penyiksaan, ini, maka Bunda Maria atau Yesus saking khawatir lalu lari kepada ibunya tanpa sadar bahwa sendalnya akhirnya terlepas. Saya teringat juga waktu saya masih kecil, kalau dibawa oleh bapak atau ibu dalam kondisi mengantuk di atas motor, biasanya sampai ke rumah kami kembali dalam perjalanan yang jauh, udah mulai cari itu sendal saya di mana ya. Lalu mulai marah-marah orang tua. Sendalnya seperti itu. Lalu nomor 15 itu jubah coklat Yesus, itu sebenarnya warna tanah. Coklat itu warna tanah, warna kulit juga kita lihat Bunda Maria, Yesus juga warna kulit melambangkan bagaimana Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu sudah sungguh-sungguh berinkarnasi dan mau mengambil hmm, kodrat manusia dan menjadi manusia. Yesus menjadi manusia. Jadi Yesus warna coklat itu simbol simbol kemanusiaan. Ya, kita tahu dalam bacaan dalam kitab Kejadian, nama Adam itu berasal dari kata Adama, bahasa Ibrani yang artinya tanah. Warna tanah itu coklat. Demikian. Nah, ini sekarang kita masuk ke novena abadi. Hmm. Kalau Bapak Ibu lihat novena sebentar ya, saya beritahu fraternya untuk hening sebentar. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu latar belakangnya itu gereja Basilika Santa Maria Maggiore tadi yang saya sebut sebagai makam Paus Fransiskus. Lalu ini diadakan setiap tanggal 27 Juni, diadakan misa Pesta Bunda Maria Selalu Menolong, lalu dibuat perarakan mengelilingi gereja, mengelilingi kompleks itu dengan cara seperti ini. Kostum ini ada kostum orang-orang dari Polandia.
yang setiap tahun mereka mengenakan ini dan mengusung gambar Bunda Maria Sulalu menolong, lalu kemudian diganti. Ada ada komunitas selain Polandia, ada komunitas Amerika Latin, komunitas Filipina, dan juga para imam sendiri yang ikut mengusung memikul gambar Bunda Maria Sulalu menolong. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudariku, novena itu tidak hanya terjadi di Roma saja, tapi juga terjadi di macam-macam negara. Saya sebut saja yang ada di Filipina. Di Filipina terjadi setiap hari Rabu, di Singapura juga mungkin, Vietnam. Di Indonesia, di tempat kami, di Jogja, dibuat setiap hari Kamis. Di Wisma Sang Penebus, di tempat para frater di sini, ada di Jogja. Dan biasanya novena itu disatukan dengan perayaan Ekaristi. Jadi setelah novena dibuat sekitar hampir setengah jam, lalu dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Ada di beberapa tempat dilanjutkan juga dengan adorasi. Tapi di tempat kami adorasi dipindahkan ke pagi hari. Kesempatan para frater sendiri di dalam biara merenungkan, eh, mengunjungi Sakramen Maha Kudus dengan adorasi, kemudian novena dan Ekaristi diadakan pada sore hari bersama dengan umat. Dalam novena itu tekanan lebih banyak pada pembacaan doa-doa permohonan. Jadi kami membuka link kemudian pada hari Rabu atau hari Selasa malam dan dikumpulkan semua link dan semua doa itu, semua permohonan dan intensi dibacakan pada saat novena. Kemudian semua itu juga nanti dilanjutkan pada perayaan Ekaristi yang mengikutinya. Selain doa permohonan, dibacakan juga di sana syukur, syukur atas semua doa-doa kita yang telah terkabulkan. Berikut, ya. Nah, kekasan salah satu kekasan dari lagu dari doa Maria Novena Maria Bunda Selalu Menolong adalah di sana juga ada doa memorare, doa yang berbunyi seperti demikian. Nah, kami tahu Bunda Maria, Engkau tidak pernah menolak doa orang yang datang kepadamu, maka kami mohon kepadamu semoga Engkau tidak menolak doa-doa kami, seperti itu doa memorare. Kalau saya boleh boleh bacakan bunyinya seperti ini, yang disampaikan oleh Santo Bernardus dari Clairvaux. Ingatlah ya Bunda Maria bahwa engkau tidak pernah mengabaikan orang yang datang padamu untuk mencari pertolongan dan doa. Dengan keyakinan ini kami datang ke hadapanmu, ya Perawan dan Bunda. Jangan kau abaikan permohonan kami, tetapi dengarkan dan kabulkan karena belas kasih dari hatimu yang tak bernoda. Demikian. Ini novena di tempat kami pada setiap hari Rabu atau Selasa malam. Para frater uh, akan membuat player ini, kemudian disebarkan kepada sebanyak mungkin orang untuk mengisi, uh, bersama dengan link, linknya biasanya ada di bawah gambar ini, untuk mengisi doa-doa dan intensi mereka. Kami tambahkan selain selain Ekaristi dan adorasi, ditambahkan di sana ada yang namanya pastoral mendengarkan. Itu dibuka kesempatan kepada siapa saja yang ada di sekitar Jogja untuk datang dan mau cerita apa saja. Kalau mau butuh teman untuk mendengar, dibuka kesempatan dari jam setengah 4 sore sampai jam 5:15. Dari setengah 4 sampai 5:15 untuk orang yang membutuhkan teman atau sharing. Kalau memang ada permasalahan yang berat bisa datang gratis. Dan ada 3 romo yang mendampingi, 3 romo CSSR. Dan juga kalau ada yang mau menerima sakramen tobat sepanjang tahun pada hari Kamis bisa datang ke Wisma Sang Penebus untuk menerima sakramen tobat di Jogja. Ini tempatnya seminar tingginya CSSR. Jadi tidak perlu menunggu pada saat hari Paskah atau Natal, tapi bisa datang saja setiap hari Kamis sore di tempat kami untuk menerima sakramen tobat. Yang berikut ada adorasi pada pagi hari, seperti yang saya sudah katakan tadi, dan bagian yang nomor 4, seperti yang saya katakan, penjelasan tentang novena, devosi, dan sebagainya, juga harus mengantar kita untuk tidak boleh berhenti pada liturgi dan novena dan devosi saja, tapi juga menjadi seperti Bunda Maria yang selalu menolong, Bunda Maria penolong abadi, kita juga harus mampu menolong orang lain, mendoakan mereka, dan juga sedapat mungkin
menolong mereka dalam kesulitan-kesulitan mereka, terlebih lagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita mendoakan perdamaian di dunia, mendoakan permasalahan di tempat lain, tapi kita lupa bahwa orang-orang terdekat kita, bisa saja itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, justru malah menderita ketika berada di dekat kita. Kita hendaknya menjadi Bunda Maria, penolong abadi, Bunda yang selalu menolong orang-orang di sekitar kita. Kenapa kami memilih Maria, Bunda selalu menolong? Karena ada kata kerjanya di sana. Jadi lebih banyak Maria yang selalu menolong. Itu menggunakan kata kerja, nuansa untuk kemendesakan bahwa kita harus menolong itu, kami merasa itu lebih kuat ketimbang menggunakan penolong abadi itu lebih ke gelar, lebih ke penamaan eh, kata benda, jadi tidak kurang memberikan desakan atau kekuatan untuk melakukan apa kata kerja itu sendiri, yaitu menjadi bunda yang selalu menolong. Demikian. Apakah masih ada slide-nya? Saya kira ini tinggal foto-foto. Ini isi dalam gereja, tempat gambar membuat Maria Bunda selalu menolong. Dilihat gambar yang sebelah kanan. Terus ke altar di depan sana, di belakang altar, di situ diletakkan gambar Bunda Maria selalu menolong. Tidak bisa disebut sebagai gambar yang asli karena itu sudah merupakan, itu kita sebut sebagai duplikat pertama dari gambar yang asli, karena gambar yang asli itu sudah gambar yang asli itu sudah boleh dikatakan sudah hampir rusak. Yang benar-benar yang dibawa dari Pulau Kreta yang ada ini adalah duplikat pertama yang dibuat. Lalu di sebelah kiri itu ketika perayaan 150 tahun gambar ini dipercayakan kepada kami para redentoris, lalu dibuat semacam ziarah Bunda Maria selalu menolong yang terjadi di Pulau Sumba. Dari paroki ke paroki, gambar ini diarak untuk mengelilingi seluruh Pulau Sumba. Foto berikutnya. Hmm. Ini dalam jumlah besar di terjadi di Baklaran, di Kapela Gereja Novena Baklaran. Itu menjadi Kapela Novena Gereja Novena Nasional. Jadi National Shrine itu ada ribuan orang berjubel setiap hari Rabu, dan itu sudah bisa dibayangkan sakramen tobat tidak pernah berhenti dari pagi sampai sampai berhenti hanya pada saat makan siang, kemudian dilanjutkan lagi, tidak pernah putus. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu, orang Filipina devosinya kuat sekali, dan Redentoris di sana dibawa dari Irlandia, tidak seperti kami dari Jerman. Itu juga terjadi bukan hanya di Manila, tapi juga terjadi di kota-kota lain di Filipina. Novena yang seperti ini dalam jumlah besar banyak. Demikian. Ini di Singapura. Maria Bunda selalu di Singapura, dan bahkan nama kapela itu, nama gereja novena itu menjadi nama stasiun, stasiun bus dan juga stasiun, menjadi pemberhentian, pemberhentian kereta dan pemberhentian bus. Jadi menjadi novena stop, bus stop, namanya novena, dan juga jadi salah satu stasiun kereta di Singapura. Banyak orang Indonesia, juga orang dari Jakarta yang malah menyeberang ke Singapura untuk mengikuti novena ini, karena mungkin juga kami para redentoris belum terlalu mempopulerkan novena ini. Masih tempat karya kami lebih banyak di timur, di Sumba, di Jogja satu itu juga rumah studi bukan paroki. Di Jakarta tempat kami di Cijantung dan di Jatibening, Bekasi. Monggo. Dan ini novena di tempat kami. Ini para frater sendiri yang mengurusinya, yang menjadi dekor, dan ini eh, dipersiapkan setiap hari Kamis. Ini teks doanya, teks novenanya. Nanti saya bisa kirimkan kepada Bapak Ibu dalam bentuk eh, file, dokumen, dalam PDF-nya. Nanti kalau mau doakan bisa ikut dari novena tersebut. Hmm. Ini sudah tambahan, catatan tambahan yang mungkin tidak terlalu penting lagi. Dari saya demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga tidak membuat
terlalu panjang dan bisa mengantuk dan sebagainya.